lagi sama kita di Kupas Berita. Kangen gak ya? Yaudah. Sedih. Aduh, jangan sedih. Oke. Perempuan-perempuan jomblo begitu. Aduh. Enggak nih, udah enggak ya guys, ini udah sold out. Oh, jadi yang ini jomblo ya guys? Enggak juga. Enggak ya. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal Mbak Nana, Mbak Najwa Shihab. Siapa fansnya? Kamu fansnya bukan? Enggak sih. Kenapa? Biasa aja. Tapi bener bang, aku sempet ngefans sama Ya, aku juga Mbak Nana ini. Karena emang beneran yang aku ngeliatnya kayak figur yang hebat banget ya. Awalnya. Bisa ya speak up gitu. Kok kamu ngomongnya awalnya gitu sih? Kita bahas. Jadi Nah, saya setuju. Saya termasuk orang yang juga mengapresiasi lah ya. Iya. Karena kan saya juga di dunia jurnalistik. Saya pikir Najwa Shihab itu bukan sekedar jurnalis yang hanya mewawancarai orang atau membuat packaging tapi dia seorang jurnalis yang menyajikan laporan tapi dengan message, dengan dia ingin mencapai sesuatu, dia ingin menyampaikan sesuatu melalui karya-karyanya itu, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang layak sekali dihargai. Betul, tapi baru-baru ini bang, Mbak Nana ini dijuluki Ratu Nebeng. Kenapa tuh? Dihujat sama Ratu netizen, Nebeng, ya? dijulukin Ratu Nebeng. Jadi kemarin pas pelantikan Prabowo Gibran itu tanggal 20 Oktober, dia ini live streaming bang, sama Andovida Lopez dan narasumber. Jadi di Andovi itu ini ya, Andovi YouTuber. Jadi dia beberapa kali memang memberikan komentar lah pas pelantikannya itu. Terus ada scene di mana Pak Jokowi itu naik jet TNI AU, Angkatan Udara. Awalnya pas pulang ke Solo, awalnya tuh mau naik pesawat komersil, tapi nggak jadi gitu. Nah terus pas scene Pak Jokowinya naik pesawat, dia langsung bilang gini bang. Siapa dia? Si Mbak Nananya bilang gini, oh sekarang nebeng TNI AU gitu. Terus sama Andovi langsung kayak, mungkin Andovi ngerasa nggak aman nih, langsung enggak sih Mbak Nana nggak nebeng gitu. Itu kan emang pengantarannya gitu. Nah dikawal jet kan. Ya saya lihat tuh pulang dengan kawal, ada beberapa jet sampingnya dia di pesawat di tengah kan. Nah terus akhirnya dihujat lah sama banyak netizen di TikTok kayak, kenapa sih kok jadi sarkasm gini gitu. Dan dikait-kaitin Mbak Najwanya itu, dia bilang nebeng itu karena kasusnya yang waktu Kaisang dulu bang, kan sempat naik jet pribadi, terus kan Mas Kaisang bilang nebeng temennya gitu, dan sekarang malah dijadiin jokes sarkasm ke Pak Jokowi, dan akhirnya netizen banyak yang marah di situ. Gitu. Kayak maksudnya kok Anda kan maksudnya gimana ya? Anda kan terkenal sosok yang kritis nih, kok bisa sampai terfikir untuk melontarkan kata-kata seperti itu ke presiden, Tapi mungkin nggak, justru memang dia tujuannya adalah untuk menyindir atau mengkritik atau pada dasarnya kan memang Najwa terkenal kritis. Iya, mungkin mengkritik, tapi memang sebenarnya tidak sesuai fakta, karena kan faktanya kayak Pak Prabowo ini berkeras untuk Anda kan presiden ke-7 RI ini, masa iya sih pengantarannya menggunakan pesawat komersil, nggak gimana ya, bukan nggak etis sih, kayak nggak ini banget lah, harus dengan cara terhormat. Dengan kata lain, buat apa dikritik? Itu kan bukan karena Pak Jokowi ini memang minta difasilitasi oleh negara gitu. Kalau misalnya nebeng kan kayak gue mau nebeng nanti pulang, kan aku yang minta. Beda. Ini kan konteksnya bukan Pak Jokowi yang minta, Pak Prabowo yang memberikan, memfasilitasi. Jatuhnya netizen nih kayak, dulu lo kritis kenapa sekarang jadi julid ya, kayak infotainment. Apa tuh artinya julid? Julid tuh kayak ya itu bang, nyinyir gitu julid. Ke Pak Jokowi gitu. Banyak yang marah soal itu. Cuma sebenarnya memang kalau kita, sehingga itu yang tadi dia disebut sebagai apa? Sebagai Ratu Nebeng. Siap si Mbak Najwanya kan? Jadi Ratu Nebeng. Iya. Tapi gimana nih? Coba kalau ditarik mundur, memang Mbak Najwa ini udah benar-benar dapat hujatan sebelum Ratu Nebeng itu sih bang. Dia kan disoroti pelopor. Enggak, sorry. Ini Ratu Nebeng ini betul-betul, karena saya nggak ngikutin ya. Ini rame banget. Rame banget bang. Oke. Banyak TikToker yang nge-stitch bang, sampai ada gerakan separah
buku-bukunya Mbak Nana ini dibakar. Oh my God. Sampai ada yang ngeboikot Mbak Nana, separah itu. Yang parah tuh rasis gitu Bang, karena kan kabarnya Mbak Nana ini kan keturunan Yaman ya. Dan lu tuh yang nebeng, lu kan ada darah Yaman, lu bukan orang Indonesia. Iya, dirasis. Aduh, sampai sekeos itu sih Bang. Itu ya saya harus langsung komentar di situ ya. Itu terlepas dulu nih ya, terlepas dari apakah kita setuju atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Najwa, Mbak Najwa, Mbak Nana, tapi apa relevansinya mengingatkan publik bahwa dia itu keturunan Yaman dan apa tadi kalimatnya? Ya kasarannya lu tuh nebeng karena lu ada darah Yaman, lu tuh bukan orang Indonesia asli kayak gitu. Kan Najwa itu jelas orang Indonesia asli kan. Kenapa juga harus dianggap bahwa taruhlah betul ya, hampir pasti dia memang keturunan Arab lah ya. Dan mungkin Arabnya itu memang Yaman ya. Itu semua mungkin ya. Tapi itu kan bukan sesuatu yang salah. Kenapa harus diungkit, diingatkan lagi bahwa dia itu adalah orang Yaman? Saya punya banyak sekali teman, saudara bahkan yang adalah memang orang-orang yang etnis Arab misalnya. Keturunan Arab ya Bang. Kan jangan sampai itu dijadikan masalah dong. Dan itu bukan sesuatu yang salah karena kan emang gen keturunan gitu. Yang penting mereka ini adalah tetap orang Indonesia. Orang Indonesia asli. Iya. Jadi itu yang kalau soal itunya ya, saya harus komentar. Cuman kalau yang tadi sampai bukunya dibakar. Karena kan sebenarnya Mbak Najwa ini memang yang seperti para penonton Cokro TV tahu dan kita tahu orangnya kritis. Bahkan kalau mungkin penonton Cokro TV pernah, mungkin ada yang ikutan ya gerakan peringatan darurat tahun ini ya sekitar bulan apa tuh? Agustus 2024 itu kan memang kabarnya yang memobilisasi gerakan itu berawal dari Mbak Najwa kan yang share di Instagramnya. Itu yang ada Garudanya ya. Jadi biru. Garuda biru gitu kan. Nah, itu kan memang sebenarnya gerakan peringatan darurat ini berawal dari keputusan MK kalau nggak salah ya soal penetapan peraturan pilkada soal calon kepala daerah. Ada 2 keputusan kalau nggak salah. Ada aturan yang mengatakan bahwa untuk bisa memajukan seorang calon kepala daerah ya, maka partai yang mengusungnya harus punya kursi minimal 20% di DPRD. Oke. Itu aturannya aslinya. Saya lupa namanya di undang-undang, apakah undang-undang pilkada atau apa. 20%. Ya. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi karena ada review itu judicial review dari masyarakat, ada masyarakat yang bilang masa 20% itu berat banget. Dan saya setuju sih sebenarnya. Berat banget untuk, saya kan orang PSI. PSI kan pernah dapat akibat tuh dari parliamentary threshold di pemilihan DPR kan karena 20% kita nggak lolos. Artinya kita nggak bisa duduk di DPR. Nah sekarang begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Untuk bisa memajukan calon kepala daerah itu partai harus punya 20% suara. Oke? Nah oleh Mahkamah Konstitusi itu diubah. Tadinya 20% diubah menjadi 7% kata si Mahkamah Konstitusi ya. Ini penting nggak? Penting. Nah siapa yang paling diuntungkan oleh aturan ini? PDIP sama karena Mas Anies. Ya, kenapa kamu menyebut Mas Anies dan PDIP? Karena kan kalau misalnya ditetapkannya batas minimal 7% akhirnya PDIP bisa mengajukan Anies karena kan atau siapapun gitu kan. Karena kan PDIP memang ini kan tidak berkoalisi mungkin ya dengan partai manapun. Jadi jumlah suaranya nggak mencapai 20% gitu. Sementara dalam konstelasi politik sekarang kan terjadi perpecahan nih sejak pemilihan presiden, pemilihan legislatif, di mana ada yang namanya Kim. Apa tuh? Kim. Koalisi Indonesia Maju. Oke. Tiba-tiba kaget. Ini kayak dosen lagi ngajarin mahasiswa ya. Si Kim itu kan yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebetulnya kan duetnya kan itu. Nah PDIP yang waktu itu mengajukan nama Ganjar terus kayak musuhan gitu loh. Kayak nggak ada temennya gitu. Kita nggak mau main sama Kim deh gitu. Jadi suara dia terlalu kecil untuk memajukan nama. Untuk mencapai 20%. Untuk mencapai 20%. Jadi peraturan itu dengan diubah dari 20% ke 7% itu menguntungkan. Iya. Buat PDIP. Tapi sebelum kita ngomong PDIP,
kita ngomong dulu tentang yang 20% itu, yang keputusan MK-nya. Nah, MK tuh mengeluarkan 2 keputusan penting ketika itu. Saya lupa bulan apa itu ya. Pokoknya menjelang masa penentuan capres cawapres. Bukan, justru yang sekarang. Cagup. Jadi yang sekarang nih nggak ada hubungannya sama capres ya. Harus diingat tuh ya. Capres sudah lewat, sekarang tinggal kepala daerah nih. Ya. MK menjelang keputusan siapa yang boleh maju, siapa yang akan maju sebagai calon kepala daerah, itu menyatakan bahwa itu diizinkan deh dari 20% ke 7%. Itu keputusan pertama. Keputusan keduanya adalah batas usia batas pengajuan usia calon kepala daerah. Batas usia diubahnya menjadi apa? Dari yang kalau MK itu harus pas pencalonannya itu kepala daerahnya 30 tahun. Ya. Pas pencalonan, pas dinyatakan mencalonkan diri itu bukan ditetapkan jadi kepala daerah ya, pas kan dicalon. Dia sebelum ikut pertandingan nih, kan dia jadi calon. Nah itu harus udah 30. Udah 30 tahun. Kalau di bawah itu nggak bisa, ya. Padahal aturan sebelumnya mengatakan bahwa sebenarnya aturan yang berlaku adalah bahwa 30 tahun itu pada saat ditetapkan sebagai pemenang. Jadi nanti nih, ya. Nah Mahkamah Konstitusi mengatakan 30 tahun itu pada saat pencalonan. Nah efeknya pada siapa? Mas Kaisang. Tidak bisa gagal lah dicalonkan jadi kepala daerah. Oke, jadi dengan kata lain, saya mau bilang nih buat para penonton juga mudah-mudahan setuju bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ketika itu sebetulnya menguntungkan satu yang jelas PDIP, ya PDIP menguntungkan Anies Baswedan karena Anies Baswedan ketika itu namanya digadang-gadang mau maju, ya, tapi partai yang mendukungnya itu nggak cukup besar. Ya. Ketiga adalah gara-gara keputusan Mahkamah Konstitusi, Mas Kaisang tidak bisa maju, tidak bisa maju. Jadi PDIP untung atau menguntungkan PDIP, menguntungkan Anies Baswedan, tapi merugikan Kaisang Pangarep. Walaupun saya sebagai orang PSI akan bilang, Mas Kaisang juga kayaknya sebetulnya nggak pengen maju. Anyway, itu ceritanya nih. Lalu gimana? Kenapa sampai ada Garuda Kenapa itu? Sampai akhirnya terjadi peringatan darurat? Muncullah nih DPR. DPR ingin berencana akan membuat akan membuat undang-undang yang ternyata bertentangan sama MK. Jangan pakai kata ternyata dong. Bukan ternyata ya, bertentangan sama MK. Ini dosen lagi ngajarin mahasiswa nih. Bikin papernya ya kalimatnya jangan ternyata. Komanya di sini. Nah, jadi kalau dalam rancangan undang-undang mungkin yang akan dibuat sama DPR. Waktu itu orang udah tahu lah kira-kira isinya apa. Nah itu katanya batas yang kursi DPR-nya itu 20% tetap balik lagi. Jadi kayak balik ke peraturan awal 20% dan untuk batas usia calon kepala daerah itu 30 pas udah ditetapkan, bukan pas dicalonkan. Jadi kayak balik ke setelan lama lah. Jadi si apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi kayak nggak usah lah ya, nggak penting gitu. Nah ribut nih kan jadinya nih. Nah itulah udah yang nggak setuju gitu, dan akhirnya ya muncullah gerakan peringatan darurat itu yang memang diikuti oleh banyak pihak ya, ada Mbak Najwa, terus ada juga stand up komedi banyak banget, bahkan aktor sekelas Reza Rahadian turun ke lapangan kan, orasi gitu kan. Itu benar-benar rame banget. Dan kasihannya tuh berdampak ke artis-artis yang memutuskan untuk memang tidak mau ikut-ikutan, kayak jadinya dibully, ya kayak dicecer lah, kenapa lo nggak ikut ini gerakan peringatan darurat, padahal kan itu sebenarnya bagian dari hak untuk bersikap ya, orang nggak mau gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu ramai sekali, dan yang dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap gerakan menolak keputusan DPR itu adalah Mbak Najwa Shihab. Karena memang kalau nggak salah, benar nggak sih dulu yang pertama kali ngangkat gambar itu kan memang katanya Najwa ya, yang ngepost lah, yang ngupload gitu. Narasi soalnya akhirnya dapat banyak dukungan. Jadi kayak kalau aku sih ngelihatnya Mbak Nana ini sosok waktu itu sosok yang peduli demokrasi sekali. Sangat. Dan sukses. Gara-gara itu DPR-nya mundur. DPR mundur kan. Akhirnya DPR memutuskan untuk nggak jadi deh. Nggak jadi deh, ngubah-ngubah. Ngubah. Ya. Jadi
Oke, sukses, blah, Sukses, hebat. ada happy ending nih guys. Happy ending nih. nih. Tapi Tunggu dulu. Nah, Mbak Najwa ini juga disoroti netizen Bang saat kasusnya Romy Soekarno. Oke, gimana jadi, aku lupa bulan apa. Jadi Romy Soekarno ini ditetapkan sebagai DPR, ditetapkan PDIP sebagai DPR, tapi PDIP ini memberhentikan dua Iya. di dapil dua caleg di dapil Jawa Timur. Nah, jadi ini karena saya seorang caleg, saya ceritain dulu nih. Gimana Bang? Seru nih. Ini Spill the tea. anak-anak kecil ini. Spill the tea dulu Bang. Gini. Itu kan orang ikut pemilu nih ya. Pileg ya. Bla-bla. Nah, setiap partai misalnya kayak kami di PSI, di daerah saya itu di daerah Jakarta Selatan itu ada 7 orang. Oke. 7 orang maju ya. Nah, nanti dari 7 orang itu belum bisa ditentukan dari awal siapa yang akan bisa lolos. Kalau misalnya partainya lolos nih, masuk DPR, misalnya saya ya, masuk ke nasional. Nah, dari 7 orang di daerah Jakarta Selatan, siapa yang masuk ke DPR pusat? Yang angkanya paling tinggi, ya. Yang angkanya lebih rendah dari itu ya, maaf ya, tahun depan aja, 5 tahun lagi ya. Dicoba gitu. lagi, kayak gitulah. Nah, ini yang menarik tuh PDIP. Tadi kamu bilang daerah mana? Dapil Jawa Timur 5. Itu kalau nggak salah taruhlah ada 5 orang juga yang maju ke waktu itu di Jawa Timur 5. Yang nomor 1 udah menang nih, saya lupa. Sri Rahayu 100.000. Enggak, ada yang di atas dia. Oh, ada. Jadi gini, nomor 1-nya tuh adiknya Mas Pramono Anung. Oh, pokoknya adiknya ada, Mas angkanya Pramono. tinggi banget. Tinggi. Jadi dia lolos. Tapi di daerah Jawa Timur 5 ya. Jawa Timur 5 itu PDIP saking tingginya suaranya bisa dapat 2 kursi. Ya, jadi udah adiknya Mas Pramono nih udah lolos nih. Jadi yang nomor 2 siapa? Oke. Yang nomor 2 itu Sri Rahayu. 110.000. Ya. 100 ribuan lah ya. Oke, nomor 2. Nomor 3 Arteria Dahlan. 60 ribuan. Kalau pernah dengar Arteria Dahlan? Aku tahu. Kan dia terkenal tuh. Rada gaya kan orangnya. Nomor 4 Romy Soekarno. Baru namanya Romy Soekarno, 50 ribuan. Ya. Cuman kan kamu bilang tadi yang dinyatakan diminta untuk maju ke DPR Romy selain Soekarno. yang satu adiknya Pramono udah nggak ada masalah nih. Yang nomor 2 mestinya Mbak Sri Rahayu dong. Sri Rahayu. Kalau Mbak Sri Rahayu mundur harusnya Arteria Dahlan dong. Nah, ini enggak. Langsung 2 calon diminta mundur sekaligus. 2 calon itu Sri Rahayu sama Arteria Dahlan disuruh mundur. Oleh siapa? Yang siapa nyuruh lagi? mundur. Bu Ketum. PDIP. Pokoknya PDIP. Pokoknya PDIP lah, ya. Apakah Bu Ketum atau yang lain? Ya, nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Pokoknya PDIP aja. Memang sih si Mas Arteria bilang saya diminta nih, ya, dihubungi oleh partai untuk mundur agar Romy itu naik ke DPR. Pertanyaan saya, itu boleh atau enggak? Nggak boleh. Nggak FYI, boleh. Mas Romy Soekarno ini keponakannya. Bu Megawati dan cucunya Soekarno. Cucunya Soekarno. Bung Pak Karno. Dan keponakannya Megawati. Bu Megawati. Nah, nggak boleh dong. Kan masyarakat udah memutuskan bahwa yang kami dukung namanya Bu Sri Rahayu dan Pak Arteria. Baru kemudian Romy. Romy juga lumayan suaranya 50.000 dekat-dekat saya nih. Saya 56, kalau nggak salah dia 52 gitu lah. Cuma karena 2 kursi ada adiknya Pak Pramono sama harusnya Bu Sri. Bu Sri. Nah, ini nih yang udah dipilih. Nah, gitu. si Bu Sri disuruh mundur. Oleh PDIP. Arteria Dahlan yang jagoan kan suruh mundur untuk diisi oleh Romy. Ini against demokrasi dong. Nah, itu guys yang namanya politik dinasti tuh yang kayak gitu. Nah, itu. Nah, ternyata pintar sekarang. Politik dinasti itu seperti itu ya teman-teman semua, para penonton. Dan netizen marah, kenapa Mbak Najwa kok dia? Bungkam Bang, tidak ada nih suaranya, mana nih gitu kan. Harusnya kalau
memang sangat care sama demokrasi, gitu kan? Speak up lagi. Kok nggak ada peringatan darurat part 2-nya mana nih? Gitu. Garudanya warna yang lain merah kayak apa gitu kan? Atau gimana gitu? Kuning, hijau, merah. Ini kok nggak ada. Bahkan nggak cuma Mbak Najwa, yang kemarin tuh yang koar-koar stand up comedy, para aktor yang demo di depan DPR, mana nggak ada suaranya. Itu rame dan banyak banget yang nuduh, ini mah bayaran ini, berarti sekelas Mbak Nana bisa dibayar. Banyak yang nuduh gara-gara dia. Gara-gara dia. Jadi yang tadinya Egra udah kagum nih, jadi aduh gitu. Jadi awalnya tuh dari yang dia bungkam itu Bang, makanya merembet ke Ratu Nebeng itu. Jadi emang netizen udah marah banget sama Mbak akarnya sebenarnya ya. Oh, jadi udah diem itu orang udah marah nih. Udah marah sebenarnya. Diem sama si Romi nih. Yang urusan Romi. Ditambah lagi dia nyeletuk. Romi udah dilantik nih jadi anggota DPR. Ya, apapun terlepas dari itu selamat ya sudah. Selamat. Nah, abis itu kejadian dia nyeletuk Nebeng. Iya. Jadi kok bilang nebeng sih gitu ya, kan ini adalah sebuah keputusan dari negara ya. Artinya Prabowo lah yang bilang. Gitu kan istilahnya bukan kemauan Pak Jokowi gitu, karena memang ditawari gitu. Iya. Even banyak netizen yang bilang kenapa sih hatinya tuh udah jelek banget ya ke Pak Jokowi ya. Kotor hati katanya. Udah kotor hatinya. Iya, itu sampai banyak banget yang stitch. Egra lihat kayak di TikTok tuh rame banget. Orang-orang marah-marah gitu. Ya saya sih berharap ya mudah-mudahan kita juga cukup sabar lah ya. Artinya saya sih merasa bahwa biar gimana pun ya mungkin Najwa memang ada antipatinya terhadap Jokowi atau ada kritisisme terhadap Jokowi, maka dia merasa perlu untuk ngomong nebeng tadi ya. Tapi ya kita jangan sampai juga nggak adil lah menghujat dia, dibayar lah apalah gitu ya. Menurut saya itu lebih ya mungkin dia karena sebel lihat Pak Jokowi terus naik pesawat itu terus keluarlah kalimat spontan. Ada yang ngomong gini Bang, katanya iya Mbak Najwa ini ya nggak dapet jatah ya. Nggak dapet jabatan. Jadi menteri. Entahlah apa itu. Aku kurang tahu tuh apakah dari pihak Mbak Najwanya ada sakit hati atau kayak gimana gitu. Cuma memang celetukan Mbak Najwa itu memang bener-bener bikin netizen marah sih. Iya sih. At least sebagian gitu. Sampai ada yang bilang, siapa TikToker yang bilang udah faktor usia, udah faktor umur nggak bisa agak kurang memilih kata gitu. Maklumin aja deh. Justru harusnya kan orang semakin tua kan semakin bijak ya. Iya. Kan biasanya orang-orang kayak aku sama Cindy kan Bang Ade koreksi gitu ya. Ini malah pikun. Enggak. Jangan dong. Kita cukup adil lah sama Mbak Najwa ini. Dia biar gimana pun salah seorang jurnalis terbaik yang ada di Indonesia. Betul. Temen ya kayaknya kali ini agak miss. Mungkin emang lagi blunder aja kan. Kan boleh orang bikin blunder. Boleh. Kita maafkan bersama. Kita cuman ya harapkan aja. Jadi lain kali barangkali Mbak Najwa lebih bersikap adil juga lah ya. Iya. Kayak tadi udah ngeritik abis-abisan Mahkamah Konstitusi ketika di era di keputusan itu. Kemudian ketika kasusnya Romi kok diem aja gitu kan. Terus sekarang malah ngeledek Jokowi. Kita butuh orang kayak Mbak Najwa. Jadi Mbak Najwa kalau bisa lebih baik kan barangkali bisa terus bertahan dan kita tetap mendukungnya. Dan Mbak Najwa bisa berbuat yang terbaik juga buat bangsa ini. Betul. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Maaf kalau ada koreksi salah-salah kata atau miss. Kita manusia guys. Ini penonton harus tahu ini adalah generasi yang sebetulnya pengetahuan politiknya relatif terbatas. Tapi kita mengikuti tengah-tengah lah, ya menengah ke bawah. Kita mengikuti berita yang tersebar di TikTok dengan sangat cepat dan tapi kita sekarang mengikuti loh guys, apalagi semenjak Bapak Prabowo bersih-bersih ya. Iya, sudah banyak. Hebat. Oke, belajar terus ya politiknya. Betul, mantap. Kalau misalkan kalian kalau misalkan penonton ada ide-ide konten boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye. Bye. Bye.